Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kembali saya bisa hadir menemani pemirsa dimanapun Anda berada. Tentunya di program kesayangan kita Penyejuk Kolbu. Insya Allah membuat hati kita semakin sejuk. Dan pemirsa, tentunya pada hari ini saya sudah bersama dengan narasumber, tentunya dengan Kang Ude. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap ya, semangat. Semangat. Sehat, Aka? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, selalu sehat, selalu semangat ya. Itu merupakan hal yang sangat penting bagi kita udah ya. Karena betul, kalau sehat dan semangat membuat auranya keluar deh. Aura kasbon. Ya, tentunya kita tidak akan membahas aura ya. Udah aura yang lain ya. Mau menerawang aura mungkin. Tidak boleh. Iya, tidak boleh ya. Baik. Kita tentunya pemirsa, kita akan membahas mengenai hal-hal yang membatalkan wudhu dan tayamum. Karena kalau di sebelumnya kita sudah membahas apa itu wudhu, bagaimana kaifiah wudhu, apa itu tayamum, bagaimana kaifiah tayamum. Nah, sekarang tentu kita kembali akan membahas mengenai hal-hal yang membatalkan wudhu dan tayamum. Mungkin kita mulai dengan hal-hal yang membatalkan wudhu terlebih dahulu deh. Betul. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Pemirsa yang Allah muliakan, banyak pertanyaan yang dikirimkan ke saya. Apakah makan membatalkan wudu? Apakah minum membatalkan wudu? Saya tidur, apakah wudunya batal? Dan tentu beragam pertanyaan yang berkaitan dengan batal ataukah tidaknya wudhu. Termasuk mungkin dari Anda juga ada yang bertanya, apakah bersentuhan kulit laki-laki dengan perempuan lantas membatalkan wudhu? Juga aspek-aspek yang lain yang insya Allah akan kita coba ungkapkan, bahas di episode kali ini. Apa saja yang membatalkan wudhu? Dalam hal yang membatalkan wudhu ini ada dua bagian. Pertama, yang telah disepakati bersama bahwa hal-hal itu adalah batal wudhu. Apa saja? Satu, buang air besar, batal wudhu. Dua, buang air kecil, batal wudhu. Ketiga, keluar angin, ya, alias kentut, baik itu besar atau kecil. Berarti saya hitutnya gede gitunya, namun sudah. Nah, itu disepakati oleh para ulama dan tidak ada perbedaan. Ada ya aspek yang kedua yang masih diperselisihkan di antara para ulama. Ini terdapat khilafiyah, perbedaan pendapat. Ya? Satu, menyentuh zakar. Tahu zakar? Ya, alat organ intim pada laki-laki ya. Kemaluan ya. Menyentuh kemaluan ini ada dua pendapat. Ada yang membatalkan wudhu, ada yang tidak membatalkan wudhu. Insya Allah nanti saya bahas. Kedua, tidur. Ini pun masih diperselisihkan. Apakah batal atau tidak wudhunya. Ketiga adalah bersentuhan laki-laki dan perempuan. Apa dalil bahwa buang air besar dan kecil membatalkan wudhu? Ini dalil yang jelas disepakati oleh semuanya ya, tidak ada perbedaan. Merujuk kepada keterangan di Al-Quran surat Al-Maidah ayat ke-6. Masih Al-Maidah ayat Al-Maidah ayat ke-6 itu menjelaskan tentang tata cara wudhu, tata cara tayamum, kemudian aspek-aspek apa saja, sebab-sebab apa saja seseorang boleh bertayamum, itu ada di Al-Maidah ayat 6. Termasuk juga di Al-Maidah ayat 6 ini dijelaskan dalil bahwa buang air besar, buang air kecil adalah membatalkan wudhu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Au jaa'a ahadum minkum minal ghaiti. Atau jika salah seorang di antaramu baru saja keluar dari ghaid, dari tempat buang air. Ayat ini dengan tegas menunjukkan buang air besar atau buang air kecil membatalkan wudhu. Dan dalam hal ini tidak ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Jadi semua sepakat BAB, BAK adalah batal wudhu. Jadi kalau batal wudhu dan Anda akan melaksanakan sholat, berarti harus berwudhu lagi ya. Apa kemudian dalil bahwa kentut itu membatalkan wudhu? Dalilnya ini hadis riwayat Bukhari. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tuqbalu sholatu man ahdatsa hatta yatawaddaa. Qala rajulun min hadramauta mal hadatsu ya Aba Hurairata. Qala
fusaun aw duratun. Kata Rasulullah, tidak akan diterima sholat yang berhadas sehingga berwudu. Ada seorang laki-laki dari Hadramaut bertanya. Hadramaut kalau tidak salah dari Yaman ya. Apa itu hadas, wahai Abu Hurairah? Abu Hurairah menjawab, fusaun au duratun. Kentut kecil atau besar. Fusaun au duratun, kentut kecil atau kentut besar adalah membatalkan wudu. Jadi mau besar, misalkan bunyinya teh terdengar sampai satu ruangan, tiba-tiba dar gitu. atau juga tidak terdengar, nah itu sama berarti membatalkan. Tapi yang tidak terdengar ini lebih bahaya. Tapi dua-duanya batal wudu Aka. Jadi kalau Aka begitu hendak sholat kan Aka mah 20 menit sebelum adzan kan udah wudu kan. Beda dengan saya, kalau saya mah begitu adzan baru wudu kan. Nyindir, itu kan nyindir. Kalau Aka sebelumnya sudah wudu. Begitu mau sholat tiba-tiba kentut, maka tentu wajib berwudu karena wudu yang pertama sudah batal. Batalkah wudu dengan tidur? Nah ini yang kemudian jadi perselisihan, perbedaan pendapat. Para ulama masih berbeda pendapat tentang tidur. Apakah membatalkan wudu atau tidak. Mungkin dari Anda juga ada pertanyaan. Saya kalau dari maghrib, selesai maghrib, ba'da maghrib ke isya teh sok nunutan. Nah, itu. Saking capeknya kerja gitu kan. Begitu udah salat maghrib teh. Maca Quran sih awalnya mah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Gitu. Alif lam mim. Kesini demi kesini jadi semakin mengecil tulisannya, hurufnya. Ternyata dia ngantuk, ketiduran. Lantas begitu dia bangun, suara adzan sudah berkumandang. Isya ya, adzan Isya. Apakah berwudu kembali karena dianggap itu batal atau tidak berwudu langsung melaksanakan sholat Isya? Sebagian ulama berpendapat jika tidur yang lama-lama betul-betul tidur, maka ini membatalkan wudu. Tetapi jika tidurnya nggak lama, ringan, bahasa Inggrisnya adalah nundutan. Nundutan ya. Lelenggutan seperti kadang lagi Jumatan juga. Lelenggutan. Oh sering ya. Kalau saya nggak pernah ngantuk. Setiap Jumatan saya nggak pernah ngantuk karena kan jadi khotib. Jadi khotib. Kalau saya jadi jamaah gitu kan, let gitu kan. Makanya harus jadi khotib biar nggak nundutan. Ya. Amin doanya. Insya Allah. Nah, jadi kalau tidurnya ringan, ya tidurnya ringan, ini tidak membatalkan wudu. Ada lagi yang berpendapat jika tidur sambil duduk katanya tidak batal. Misalkan Aka, ya, apalagi kursinya kan sekarang kursinya enak gitu ya. Yang mahal-mahal tuh di toko-toko itu yang di bawahnya bisa ditarik selonjoran, itu kan bisa ditarik kakinya. Kemudian keenakan nih, pas duduk di sofa tersebut ketiduran. Nah ini ada yang berpendapat jika tidur sambil duduk tidak batal dan jika tidur sambil berbaring membatalkan wudu. Pada dasarnya tidurnya itu sendiri tidak membatalkan wudu, tetapi kemungkinan ketika tidur kitanya nggak nyadar itu yang membatalkan wudu bisa jadi. Jadi prinsipnya tidurnya nggak membatalkan wudu. Tapi kalau yang namanya tidur ini di luar dari kesadaran kan. Bisa jadi lagi tidurnya justru kentut, ya. Kemudian Anda ragu-ragu itu ya, batal atau tidak batal. Nah, ketika keraguan-raguan itu muncul, maka tentu sebaiknya berwudu kembali. Daripada Anda sholat dalam keadaan ragu-ragu sampai dengan rakaat keempat Isya teh nggak fokus. Jadi lebih memikirkan adalah batal tidak batal. Jadi memang kalau memang sebetulnya apabila misalkan ketika tidur itu kan banyak misalnya kentut lah atau bagaimana, nah itu yang memang justru harus kita hindari. Gitu ya. Dan juga memang kitanya sendiri harus yakin apakah memang kita betul-betul masih punya wudu atau memang sudah tidak punya wudu. Tapi kalau yakin, Aka juga pemirsa, saya nggak batal. Nah, hanya sekedar tidur ringan, nundutan, nggak batal, maka tentu tidak perlu kembali wudu. Jadi kembali ke kita. Kalau kitanya yakin nggak batal, laksanakan. Kalau kalau bahasa Sunda mah istilahnya itu ngalayep gitu, udah jadi sedikit gitu, gitu.
Tapi ngelihat dugikeun ka sajam eta mah. Eta mah Aka ya. Jangan lihat saya ya. Ini berdasar juga Aka kaitan dengan hadis Nabi tidur kemudian tidak berwudu lagi, lantas langsung melaksanakan sholat. Hadisnya riwayat Muslim. Qala Anasun, Anas berkata, kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yanamuna thumma yusalluna wa la yatawaddauna. Anas berkata, keadaan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanamuna, sedang tidur. Sedang tidur. Ya, tidur. Tsumma yusalluna, kemudian salat, wala yatawaddauna, dan tidak melaksanakan wudu. Tidur, kemudian salat dan tidak berwudu. Hadis lain riwayat Bukhari, qala Ibnu Abbas. Ini hadisnya yang dikatakan oleh Ibnu Abbas. Ibnu Abbas berkata, "Tsumma nama hatta nafakha wa kana idza nama nafakha, tsumma atahul muadzinu fa kharaja fa shalla wa lam yatawadda." Kemudian Nabi tidur sampai berdengkur. Dan memang Nabi jika tidur suka berdengkur. Kemudian datang muadzin, azan, lalu Nabi keluar kemudian sholat dan tidak wudhu lagi. Jadi bahkan Rasul pun itu sampai mendengkur dan memang tidak berwudu. Tidak berwudu lagi. Artinya tidur itu tidak membatalkan wudhu. Tapi ketika tidur lantas Anda berkeyakinan tidurnya saya yang tadi itu asa hitut, asa kentut. Lebih kepada kehati-hatian gitu kalau ya? misalkan kehati-hatian dirasa memang Anda batal, maka berwudulah. Tapi setiap orang kan beda ya. Kalau misalkan saya yakin saya tidak batal, maka berwudulah. Karena ini hadisnya juga ada dari hadis Nabi SAW. Tapi kalau ragu-ragu sebaiknya berwudu. Kalau ragu-ragu. Baik itu. Kemudian bagaimana jika seseorang kentut setelah salam yang pertama? Jadi begitu mau selesai sholat, bukan mau selesai, udah selesai sholat, salam yang pertama, tiba-tiba brot gitunya, tiba-tiba kentut. Apakah harus mengulangi sholatnya? Tunggu jawabannya. Baik, nanti pemirsa kita akan cari tahu ya bagaimana jika seseorang tadi ketika sholat, ketika salam yang pertama kemudian dia keluar angin, apakah memang dia batal sholatnya atau bagaimana, atau memang harus wudunya pun batal. Nah, kita nanti akan kupas tentunya setelah pariwara yang berikut ini. Tetap di Penyejuk Kolbu.